Baiklah, dari beberapa sarahan yang sudah kita sampaikan terkait dengan sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, ada beberapa poin menjadi keteladanan bagi umat saat ini, terutama bagi kaum muslimah, para akhwat yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah kecerdasan beliau diakui bahkan seluruh ilmuwan-ilmuwan saat dulu zaman beliau berada, bahkan saat ini. Tadi yang sudah disampaikan bahwa bukan hanya satu ilmu tapi lintas ilmu. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kita muda, sekalipun kita hanya ibu rumah tangga, Allah tidak menutup kesempatan bagi setiap kita untuk menggali kecerdasan. Jadi potensi akal, potensi kemampuan setiap manusia itu adalah keistimewaan yang tidak diberikan oleh makhluk selain manusia. Kalau tidak kita gali, dia tidak akan berkembang. Nah, jadi jangan lagi ada saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya wanita yang bukan dari kalangan begini. Jangan ada lagi bahwa ini contoh usia belia, ya, dan tidak ada hanya lingkungan rumah tangga yang mendukung, tapi beliau diberikan pengajaran oleh Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi wanita pertama karena kecerdasannya menjadi ahli ilmu lintas agama. Yang kedua yang harus kita teladani dari beliau adalah beliau sosok yang sederhana, ini penting. Sederhana. Istrinya Rasulullah SAW. Siapa tidak kenal dengan ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu menemani baginda hijrah, berjuang, jihad dengan hartanya. Tapi beliau tidak pernah memakai nama kebesaran keluarganya. Masya Allah. Dan beliau tidak pernah menuntut pindah rumah. Rumah yang dihuni Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah itu beralaskan tanah. Tembok yang berdampingan dengan rumah tempat ibadahnya Rasulullah. Yang hanya sebatas beliau bisa mendampingi Rasulullah untuk maju dalam berdakwah. Jadi tidak ada tuntutan yang kita garis bawahi di sini. Sekalipun beliau adalah orang nomor satu saat itu mendampingi Rasulullah SAW. Ini harus menjadi teladan bagi kita bahwa ingin baik rumah tangga dan umat, jangan berlebihan dalam bersikap, terutama wanita. Kemudian yang lainnya, nah ini yang baik dan murah hati. Ini saya catat di sini. Ada sesuatu yang sangat menginspirasi bagi saya, bahwa ada tulisan yang ditulis oleh Ustadz Sulaiman An-Nadawi dalam bukunya bahwa Aisyah itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sering sekali memberikan bantuan pakaian untuk pengantin pesta pernikahan, atau memberikan, karena memang saat itu, karena pernikahan atau walimah itu, ya walimah pernikahan itu sesuatu yang menggembirakan, ya, menggembirakan. Maka di sini wanita yang ini cukup wanita moderat berarti beliau ini. Beliau bisa menjadi penengah bagi kalangan saat itu. Nah, artinya ketika melihat suasana mungkin faktor ekonomi atau bagaimana saat itu, wanita yang harus menyesuaikan dengan kodratnya sebagai perempuan pun ingin merasakan bahwa perempuan pun ingin bahagia. Maka beliau tidak segan-segannya beberapa kali menyumbangkan, mengumpulkan pakaian untuk wanita dalam walimah pernikahan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini artinya inspirasi, artinya inovasi yang mungkin Rasulullah tidak pernah menyuruh beliau, tapi datang sendiri dari kemurahan hati beliau. Inisiatif. Ya. Kemudian yang lainnya, beliau sering membantu kaum wanita. Dalam hal ini membantu bukan dari segi bersedekah, berinfak, tapi ilmu. Artinya secara fisik, tapi ilmu. Beliau tidak pernah harus formal, harus berada di madrasah, tidak pernah harus berada di majelis taklim. Kapan beliau dibutuhkan, beliau yang datang. Ini sosok Aisyah. Jadi tidak menginikan diri, tetapi beliau sangat respon, sangat respect, melihat kebutuhan wanita saat itu yang memang haus akan ilmu. Karena siapa lagi kalau bukan orang-orang yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang lain yang menjadi teladan bagi kita, bahwa taat kepada suami tadi kita sudah sampaikan. Sekalipun usianya muda, ya,
kemudian mungkin pengalaman-pengalaman ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak ada pengalaman. Iya, masih muda gitu ya. Kita punya waktu untuk belajar 24 jam. Kalau Allah berikan lagi lebih dari 24 jam, kita bisa maksimalkan waktu untuk belajar. Jadi di dalam mukaddimah ceritanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan oleh beberapa penulis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu lebih banyak menggali pelajaran dan pembelajaran dalam atau semasa hidup bersama Rasulullah SAW. Hidup bersama baginda Rasul tidak lama, di bawah 10 tahun. 10 tahun sekarang kalau masa pernikahan tidak panjang itu. Iya. Artinya itu banyak sekali lika-likunya pernah pernikahan. Artinya kita belajar tidak mesti ke perguruan tinggi, tidak harus S1, S2, S3. Kita bisa belajar di mana saja, yang penting kita bisa menggali keinginan, kemauan, kecerdasan yang Allah titipkan sebagai potensi bagi setiap umat manusia. Kemudian hal yang lain, mungkin yang terakhir ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sekalipun beliau sering ngumpul, sekalipun beliau cemburu, tapi walaupun pernah kejadian ditegur oleh Allah, beliau sangat menjaga untuk menghindari ghibah. Ghibah ya, ghibah artinya walaupun beliau cemburu, beliau menghindar untuk tidak bergunjing memamerkan, memunculkan keaiban orang lain. Jadi berusaha menahan itu. Ini kadang-kadang yang susah ini. Iya. Apalagi seorang muslimah. Ngumpul sedikit. Untuk akhwat ini yang paling dijaga itu lisan. Lisan. Apalagi sekarang media sosial terpampang, TV, muatan entertain yang memancing kita. Bahkan nanti kebiasaan kita membolehkan diri kita sesuatu yang sudah terlarang pun kita anggap boleh. Biasa saja gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini mungkin menjadi teladan bagi kita, walaupun usia-usia belasan itu memang suka-sukanya gaul sebenarnya. Iya, betul. Suka-suka cari informasi, kan? Memperluas. Ini ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di usia berumah tangga dengan Nabi, usia anak gaul. Kalau saat ini ya. Iya, betul. Ini tapi beliau menjadi teladan ummul mukminin. Maka pantaslah beliau disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, sayyidah, tuannya orang-orang mukmin, bangsa-bangsa, kaum-kaum wanita dari era klasik dulu sampai era modern, semua menjadi pembelajaran bahwa sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang pantas, walaupun usianya muda, tapi pantas untuk menjadi teladan dari riwayat-riwayat sejarah perjalanannya, dari keluarga, dari rumah tangga, dari perjuangan. Bahkan kehidupan Sayyidah Aisyah setelah wafatnya Rasulullah lebih panjang, karena beliau wafatnya di usia 66 tahun. Berarti kehidupan pasca wafatnya Rasulullah itu lebih panjang, masih puluhan tahun lagi ya. Beliau mengabdi dan istiqomah menjaga fitnah, menjaga sikap, menjaga marwahnya. Bahkan tadi sudah saya waktu meriwayatkan ribuan hadis, bahkan beliau ranking kelima dari para periwayat hadis dari sahabat-sahabat yang ternama. Nah, ini luar biasa, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita. Ini di antara teladan yang bisa kita. Mungkin terakhir Ustazah, ada tidak nih untuk bagi kita muslimah era modern ya sekarang? Nah, ini amalan atau sunnah-sunnah yang dapat kita tauladeni atau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah, dari Sayyidah Aisyah. Baik, iya. Jadi memang terkait dengan amalan-amalan sunnah, dikatakan masuk kepada ibadah sunnah ya. Kalau saya baca dari beberapa hadis itu, yang kutipannya tidak terlalu panjang, pendek-pendek. Sayyidah Aisyah itu amalan sunnahnya sederhana, nggak ada yang neko-neko. Sederhana tapi istiqomah. Apa diantaranya? Suka bersedekah, dan sedekahnya itu tidak yang besar-besar. Bahkan didapati oleh hadis disampaikan oleh para sahabat, tidak ditemukan di rumahnya itu meninggalkan uang-uang dirham atau dinar, karena ada beliau sedekahkan. Betapa besar tawakalnya beliau kepada Allah, ikhtiar beliau untuk mencari kebarokahan rumah tangga.
Kemudian yang kedua adalah tadi terkait dengan pakaian juga sedekah ya. Sedekah juga. Artinya sedekah itu kita melihat kebutuhan juga. Jadi jangan mubazir. Artinya memang itu ada efek, ada apa? Kepentingan, ada kebutuhan untuk orang lain. Kemudian hal yang lain, beliau puasa sunnah. Ya, tidak meninggalkan untuk absen dari puasa sunnah. Kemudian walaupun beliau perempuan dan ada imam di situ Rasulullah, beliau sering memperpanjang atau memanjangkan surah atau memanjangkan sholat, ibadah sholatnya, memanjangkan baik dari apa bacaannya maupun dari bilangan rakaatnya. Misalnya duha itu maksimal 8. Nah, beliau maksimalkan 8. Walaupun ini sifatnya kan hanya sunnah ya. Nah, ini contoh bahwasanya selagi kita punya waktu, kita selagi punya fisik yang sehat kuat, kita ikuti teladani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian amalan sunnah yang lain adalah tentunya ini yang beliau tidak tinggalkan, kecontohan beliau kepada Rasulullah itu adalah tidak meninggalkan sholat malam. Bahkan beliau bersaksi sendiri peninggalan Rasulullah SAW, beliau tidak akan meninggalkan sholat malam sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah tidak meninggalkan sholat malam kecuali ketika Rasulullah itu sakit. Bahkan ketika sakit yang masih bisa, Rasulullah sholat malam dalam keadaan duduk. Nah, ini yang dicontoh oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hal-hal yang lain memang beliau banyak berkontribusi dalam hal ilmu. Ini sedekah amal jariah, sedekah jariah yang juga sekarang ini siapapun kita, walaupun kita tidak sekolah tinggi atau punya titel, kita bisa bersedekah apa saja lewat WhatsApp grup, bisa kita bersedekah ilmu. Nah, sekarang ini saya juga menghimbau kesempatan yang berbahagia ini bahwa contoh teladan Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah memberikan contoh, hindari untuk menghibah. Sekarang ghibah kita stay at home ya, tidak dengan berinteraksi, tapi dengan gadget ya. Apakah sama-sama? Selama itu sampai dan berefek, itu ghibah. Nah, kita belum meneladani sifat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang selalu menghindari unsur-unsur ghibah. Amin. Baik, pendengar setia 105.8 Mujahidin FM dan juga pemirsa PON TV, mungkin itu sedikit pembahasan terkait bagaimana sejarah kehidupan ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali hal positif yang bisa kita tauladani dari beliau, mulai dari bagaimana ketaatan beliau, kemudian amalan sunnah-sunnah beliau, serta yang paling penting adalah walaupun beliau cemburu tapi selalu diarahkan ke positif, dan juga beliau cerdas sekali. Perempuan itu dituntut harus cerdas ya. Mudah-mudahan edisi kali ini pembahasan seputar karakter dan kepribadian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya hari ini. Sekian dari kami ya, mungkin kami akan pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsir afa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.